Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan CN YouTube channel untuk membacakan Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah bagian yang ke-55. Semua saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, Umi Nini Gawa doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab ke-55 ini adalah persiapan hijrah Rasulullah SAW. Pada hari dilaksanakannya rapat petinggi-petinggi Quraisy untuk membunuh Rasulullah, Jibril turun dan menyampaikan firman Allah yang membongkar rencana Quraisy untuk membunuh Rasulullah tadi. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, janganlah Anda tidur di tempat tidur yang biasa Anda tidur di situ. Ini sesungguhnya Allah menyuruh Anda agar segera berangkat hijrah ke Yastrib. Jibril juga menyampaikan bahwa kawan hijrah Anda untuk menemani Anda hijrah ke Yastrib adalah sahabat Anda yang bernama Abu Bakar. Setelah mendengar perintah tersebut tanpa berpikir panjang, Rasulullah SAW segera pergi ke rumah Abu Bakar dengan kondisi udara, dan pada siang itu panas sekali udaranya dan matahari terasa membakar kepala Rasulullah, berjalan sambil menutup wajah dan kepala. Begitu tiba di rumah Abu Bakar, beliau langsung memanggil sahabatnya itu. Abu Bakar terkejut sekali atas kehadiran Rasulullah. Kenapa beliau di siang hari yang begitu panas ini hadir ke rumah saya? Pasti ada sesuatu yang penting, berita yang akan dibawa beliau kepada saya. Tergesa-gesa Abu Bakar keluar menyambut Rasulullah SAW, sehingga segera dipersilakan masuk untuk duduk dan berkata. Rasulullah pun masuk dan duduk lalu bersabda, Allah telah mengizinkan aku untuk berhijrah ke Yastrib. Abu Bakar langsung bertanya, dengan akukah Rasulullah Anda untuk hijrah ke Yastrib? Rasulullah tersenyum dan mengiyakan, atas izin Allah saya hijrah ke Yastrib, engkau Abu Bakar yang menemani. Tidak terasa sangat gembiranya Abu Bakar mendengar Rasulullah mengucapkan bersabda bahwa Abu Bakar yang menemani untuk hijrah. Saking bahagianya, saking senangnya, menangislah Abu Bakar. Tangis bahagia yang berbulan-bulan telah ditunggunya, bahwa bisa menemani, berharap bisa menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Yastrib adalah suatu kehormatan. Untuk itu saat itu juga impian dari Abu Bakar menjadi kenyataan, dan Abu Bakar bangkit dan menunjukkan 2 ekor unta yang paling bagus kepada Rasulullah. Ambillah salah satu dari kedua untaku ini ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mengambil salah satu unta itu, seekor unta itu, dan untuk kendaraan Rasulullah hijrah ke Yastrib, dan seekor unta itu dipilih oleh Rasulullah dan disebut dinamakan Al-Uswa. Abu Bakar segera berkemas. Beliau memerintahkan kedua putrinya, yaitu Aisyah dan Asma, untuk membantu menyiapkan bekal. Rasulullah cepat-cepat kembali ke rumah dan memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan agar Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua barang-barang orang-orang yang sudah menitipkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mencari dan Abu Bakar
menyewa seorang pemandu atau penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikith. Ia termasuk orang Quraisy yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu bukan muslim, namun dia tinggal di luar kota Mekah. Ia hafal benar dengan jalan-jalan yang menuju Yastrib dengan jalan yang maksudnya tepatlah, intinya seperti itu. Hafal jalan-jalan dan situasi di daerah itu. Ia masih seorang musyrik, tetapi dapat dipercaya. Hijrah menandai berakhirnya periode Mekah dalam dakwah Rasulullah SAW. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah telah menunjukkan daya tahannya, kesabarannya, ketabahannya yang luar biasa. Beliau menerima semua perlakuan buruk orang-orang kafir, orang-orang kafir selama bertahun-tahun tanpa amarah, apalagi hingga patah semangat. Abu Bakar berpesan kepada putranya yang bernama Abdullah agar setiap hari mendengarkan rencana-rencana Quraisy saat mereka tahu Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar telah berangkat berhijrah. Abdullah, setiap petang engkau pergilah ke Gua Thur, tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Ajaklah adikmu Asma, suruh dia membawakan makanan untuk kami. Abu Bakar juga menugasi pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah agar mengembalakan kambingnya di depan dekat Gua Thur untuk memeras susunya untuk diminum Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar pun sekaligus memberi peringatan jika orang-orang Quraisy itu mendekat. Malam pun tiba. Rasulullah telah bersiap-siap. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidur beliau dan menggunakan selimut beliau yang biasa beliau kenakan. Kemudian datanglah para pembunuh ke rumah Rasulullah. Mereka adalah para pemuda pekar yang berasal dari berbagai kabilah. Pembunuh-pembunuh itu bersenjata lengkap dan mengepung rumah Rasulullah SAW tanpa ada celah sedikit pun untuk orang yang keluar. Nah, jadi pembunuh-pembunuh itu bersenjata lengkap mengepung rumah Rasulullah dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dan dari samping, disertai para ketua kabilah. Jumlah semuanya tadi yang mengepung rumah Rasulullah itu sekitar 100 orang. Tampaknya tidak ada celah sedikit pun untuk meloloskan diri. Menurut sebuah riwayat, salah seorang dari mereka mengintai ke dalam rumah Rasulullah dengan memanjat. Konon setiap kali ia memanjat terdengarlah suara tangisan seorang anak perempuan. Nah, orang itu pun segera turun karena begitulah yang terjadi berkali-kali menurut adat kesopanan. Jadi menurut adat kesopanan orang Quraisy, terhinalah bagi seorang kesatria yang memasuki rumah orang yang akan dibunuhnya itu, dan hinalah seorang kesatria yang sampai merusak keamanan seorang perempuan. Jadi anak perempuan tadi adalah seorang keluarga Rasulullah yang terbangun dari tidurnya. Demikianlah para pembunuh terus berusaha mengintai untuk memastikan apakah Rasulullah masih ada di rumahnya gitu. Karena setiap memanjat rumah Rasulullah, anak perempuan tadi menangis. Karena setiap
seorang ksatria, apabila ada anak perempuan menangis, dia tidak akan menghinakan dirinya sebagai seorang ksatria. Ketika melihat Ali bin Abi Thalib yang tidur dengan berselimut, mereka menyangka bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah dengan demikian tenanglah mereka, sehingga orang-orang yang akan membunuh Rasulullah tadi mengira Rasulullah masih ada di dalam rumahnya. Begitulah bab yang ke-55, orang-orang yang akan membunuh Rasulullah dari berbagai kabilah, pemuda-pemuda yang tadi yang sudah mengepung rumah Rasulullah masih di situ karena menganggap Rasulullah masih ada di dalam rumah. Dan Rasulullah dengan Abu Bakar sudah berada di gua Tsur. Demikianlah semuanya untuk saudara-saudaraku, dengan mendengarkan sirah nabawiyah kisah Rasulullah ini, kita semakin yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW, kelak akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya di akhirat nanti. Maka jangan lupa setiap saat dimanapun Anda berada, terus sholawatlah dan meminta kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa, menjalankan semua perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.